Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita sekalian, wabil khusus kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza, Palestina. Semoga Allah memberikan ketabahan kepada mereka semua. Allah memberikan perlindungan dan pertolongan serta diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memang sesuatu yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Soalnya adalah kita tidak tahu kapan kita mati, di mana matinya, dan dalam keadaan apa kita diwafatkan. Kita semua pasti berharap husnul khotimah adalah penghujung kehidupan kita, ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, baik ujungnya, dan tidak su'ul khotimah, buruk ujungnya, ketika kita melakukan satu maksiat, maka ketika itu wafat menjemput. Maka baiknya, sebaik-baiknya mukmin adalah husnul khotimah ketika dia sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijemput ajalnya. Itu sesuatu yang pasti. Tapi memang manusia itu, Al-Quran bilang, makhluk yang lemah, jadi mudah tergoda dengan kehidupan dunia. Soalnya adalah setelah wafat itu kita akan masuk ke babak baru kehidupan, alam barzah namanya. Barzah itu apa sih? Alam barzah adalah al-haziz baina syi'ain, pemisah antara dua dunia, alam dunia dan alam barzah. Barzah itu artinya sekat, dinding. Jadi ada pembatas, ada pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kata Nabi, al-qabru bahwa baitul akhirah, kubur itu nuansanya akhirat. Kalau ada orang dikubur itu ya makamnya itu hanya penanda aja, dia dimakamkan di situ. Tapi di dalamnya itu nuansanya sudah nuansa akhirat. Masa tunggu kita menghadapi hari kebangkitan nanti. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi kamu dihidupkan, kamu dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Itu kata Allah sudah demikian. Penciptaan manusia itu. Ya kita nggak tahu kita mati, tahu kita di alam barzah. Sama ketika tahu kita ada di dunia, tahu kita dilahirkan ibu kita, tahu kita ada di dunia, tahu banyak masalah, tahu banyak soal, banyak utang. Ya itu semuanya tahu. Hanya kita diberikan petunjuk oleh Quran menjalani kehidupan dunia itu sebagai bekal. Itu kan kita pahami semua. Di dunia itu memang mengumpulkan bekal untuk pulang nanti. Ketika pulang, itulah yang kita bawa. Maka semestinya kita lebih mempersiapkan bekal itu, karena itu yang abadi itu. Kalau sudah di akhirat nggak bisa balik lagi. Demikian juga di wilayah pembatas aja kita nggak bisa balik lagi. Jadi barzah itu kita nggak bisa balik lagi. Ada soal ketika seseorang meninggal itu, maka ketika peziarah kubur itu pulang, 7 langkah nggak kedengaran lagi suara sendalnya, malaikat itu akan tanya kan. Yang ditanya itu nggak bisa dihafal. Kita mau hafalin itu nggak bisa karena mulut kita dikunci. Jadi amalan kita yang menjawab. Man rabbuka itu, man nabiyuka, semua amal kita yang jawab, bukan hafalan, nggak bisa dihafal itu. Soalnya sekarang ada nggak nikmat kubur sama alam kubur? Ya itu ada. Isyarat di Quran itu ada, hadis-hadis Nabi menjelaskan. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah itu, kan kita diminta untuk menghafalkan satu doa ketika kita berada di tahiyat akhir tuh. Allahumma a'udzubika minal adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati wal mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Itu kan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahanam dan dari siksa kubur. Ada siksa kubur. Soalnya adalah apa persiapan kita menghadapi itu.
apa persiapan kita menghindari siksa kubur? Karena ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Bagaimana kita meraih nikmat kubur? Nah, itu yang mesti kita persiapkan dari sekarang. Jangan tunggu besok-besok, nggak tahu kita kehidupan kita. Karena rahasia ajal itu, tapi pasti rahasia yang pasti. Bahwa rahasia kematian ini berangkat dari, kita ketahui dari Quran, dari hadis, bukan pengalaman pribadi. Bukannya saya pernah mati terus saya ceritain, tapi memang berdasarkan informasi dari Quran, dari hadis-hadis. Banyak sekali yang menerangkan bahwa ada kehidupan di alam barzah, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Itu ada. Yang pertama kaitannya hal ini dengan akidah. Akidah itu 3. Ada ilahiyah, ada nubuwah, ada ghaibiyah. Nah, semuanya itu kategorinya sama ya, karena kita hanya mendengar itu hal-hal yang gaib. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang gaib itu akidah, keimanan. Sepanjang kita beriman, kita yakini itu ada. Soalnya itu tadi, apa yang jadi persiapan kita menghadapi kematian, menghadapi alam barzah itu. Pertama, untuk mengetahui bagaimana suasana di alam barzah, ya harus mati dulu, baru kita yakin. Justru sebelum mati inilah Quran dan hadis ini menggambarkan bagaimana suasana di alam barzah itu, bagaimana suasana di alam kubur itu, sehingga kita termotivasi untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena itu kita menghadapi kehidupan yang kekal. Setelah itu, setelah masa tunggu di barzah, kekal kita di akhirat. Ya, modal kita selama hidup inilah kita mestinya kita manfaatin untuk bekal itu. Dalam satu hadis itu Nabi menjelaskan, al-qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufratun nar. Jadi kuburan itu bisa berupa taman-taman surga, bisa juga merupakan lubang-lubang neraka. Artinya tergambar di alam barzah itu, kalau memang kenikmatan yang kita dapat, bahagia sekali kita di sana. Tapi seandainya siksa yang kita dapat, ya pasti sangat menyesakkan dada. Ya, kita dipukulin juga, digambarkan neraka siang dan petang itu kepada kaum Fir'aun, kepada Fir'aun dan kaum-kaumnya, digambarkan neraka siang dan petang. Itu sebagai penggambaran tuh memang kesana tempatnya nanti. Antara yang diberikan nikmat itu, ya pasti ahlul jannah itu. Nah, ada dalam surat Al-Baqarah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang-orang yang mati fi sabilillah itu, yang mati syahid itu meninggal, kamunya aja nggak mengetahui. Kata Quran begitu. Berarti memang mengalami kehidupan di alam barzah itu untuk menghadapi hari kebangkitan. Dalam surat Al-Imran ayat 169 sampai 170 itu kan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa orang-orang yang meninggal syahid karena perjuangan di jalan Allah itu, mereka tuh mendapatkan rezeki yang berlimpah, artinya kenikmatan yang berlimpah di alam kubur. Jadi memang harus kita persiapkan diri kita secara baik, secara benar, ya, dalam bentuk ketaatan. Kumpulin semua amal baik. Maka hadis yang populer itu kan, jika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3 hal: shadaqatin jariyah, awalidin sholihin, al-ilman yanfa'u bih. Shadaqah jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Apa buahnya yang kita dapat dari amalan-amalan kita, itu nggak akan terputus. Shadaqah jariyah, kita nyumbang masjid, maka itu mengalir dari dua orang lain yang menikmati fasilitas yang kita kasih, nyumbang AC, sejadah, maka itu jika digunakan untuk ibadah, itu mengalir ke kita. Buah dari mendidik anak, ngurusin anak, jika dia jadi anak soleh yang bisa menolong kita, dan yang bermanfaat, apa yang kita bisa amalkan dari ilmu kita, hingga orang yang mendapatkan ilmu dari kita itu tertata jalan hidupnya, tertata cara ibadahnya. Jadi itu yang tidak terputus, itu yang menolong kita di alam barzah nanti. Jadi penting kita siapkan diri kita dari sekarang, dan jangan menunggu kematian datang yang tiba-tiba, yang sama sekali tidak kita duga, sehingga dalam keadaan kita tidak punya persiapan untuk menghadapi itu. Maka sekarang mulai kita rubah
cara pandang kita terhadap kehidupan dan kematian. Dalam ayat Quran itu dikecam kita tuh, diperingatkan dalam surat Yasin yang sering kita baca itu, di ayat 65 itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari itu akan aku kunci mulut kalian, dan kalian biarkan tangan dan kaki kalian yang bersaksi dikerjakan untuk apa aja itu selama di dunia. Itu peringatan yang mestinya jadi renungan buat kita. Apalagi yang bisa menghantarkan kita di alam barzah, apalagi yang bisa menjadi penolong kita di alam barzah selain amalan-amalan kita. Maka ada pesan khusus dalam Al-Quran yang harusnya itu jadi pedoman kita, jadi pegangan kita. Setidaknya itu bekal yang penting buat kita. Itu ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Auji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Maka waktunya sekarang kita banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga menghantarkan kita di usia sekarang ini. Banyakin bakti kita sama orang tua yang sudah mengasuh kita, membimbing kita, memberikan pendidikan, memberikan kehidupan kepada kita. Wa an amla salahan tardohu, melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin Allah ridho sama kita, seperti ke majelis taklim, sholat jamaah, silaturahim, menebar kebaikan-kebaikan sehingga itu jadi jariah buat kita nanti. Wa aslih li fi zurriyati, mulai mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, memberikan pendidikan yang bagus, memberikan nasihat-nasihat agama secara baik, sehingga karakternya terbentuk sejak dini. Khususnya kita sebagai orang tua menjadi contoh di rumah buat anak-anak kita. Wa inni tubtu ilaik, mulai banyakin bersujud, banyakin taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Wa inni minal muslimin, akhirnya kita akan tergolong kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang dikatakan beriman, telah merefleksikan keimanannya dengan amalan-amalan soleh. Maka persis di surat Az-Zuriyat ayat 15 pun itu dikatakan oleh Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun, bahwa sesungguhnya orang-orang takwa itu berada di taman-taman surga. Bagaimana mereka berada di taman surga? Di ayat 16-nya itu, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itulah mereka yang dulu itu ketika di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Maka jika kita sudah tahu bocorannya dalam Quran, cara pandang kita segera kita rubah, jangan nunggu besok. Segera kita lakukan perubahan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bekal, sebagai persiapan kita berpulang. Semoga ini jadi renungan, jadi pedoman buat kita. Hanya Allah yang mengetahui segala amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.